Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita tuturkan dan kita rangkai kecuali kata syukur, puji, puja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa yang gak mungkin bisa kita hitung-hitung, khususnya nikmat pada detik-detik ini. Kita masih diberikan iman, diberikan keislaman dan kesempatan untuk meningkatkan iman dan keislaman kita tersebut dengan ilmu, dengan ilmu, sebagaimana yang disyukuri oleh para ulama, karena bertambahnya ilmu adalah peluang besar bertambahnya iman dan ketakwaan kita. Dan Allah perintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu, sekaligus memotivasi kita untuk belajar untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Thaha ayat 114, Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku. Ini adalah perintah secara tersurat untuk berdoa meminta tambahan ilmu, sekaligus perintah secara tersirat untuk belajar, untuk kajian, untuk menuntut ilmu. Karena sebagaimana saat kita minta rizki, kita harus berikhtiar, begitu juga pada saat kita meminta ilmu, kita harus belajar. Kalau tidak, maka kita nggak jujur dalam meminta hal tersebut. Sebagaimana ketika kita meminta anak yang soleh, ya kita harus menikah, jamaah. Ada orang meminta anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin, tapi dia nggak pernah mau nikah. Gimana kira-kira kesimpulan kita terhadap orang tersebut? Sama, orang minta ilmu, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, tapi nggak mau belajar, tapi tidak mau mengkaji, bolong-bolong, ikut kajian kalau sempat, berarti nggak jujur ketika meminta itu. Dan meminta ilmu yang bermanfaat bukan hanya meminta wawasan, bukan hanya meminta maklumat. Abdullah bin Mas'ud, jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud apabila membaca doa ini, surat Thaha ayat 114 ini, maka beliau berdoa, Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqina. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, imanku, dan keyakinanku. Sebagaimana dalam Durrul Manthur. Jadi ya Allah, tambahkanlah ilmuku, imanku, dan keyakinanku. Ini adalah pesan bagi kita semua, bahwa inti ilmu bukan hanya maklumat, inti ilmu bukan hanya wawasan. Yang kita minta bukan hanya pengetahuan secara teori, tapi ilmu yang bisa memperkuat iman kita, ilmu yang bisa menambah keyakinan kita. Dan itulah orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2, ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Orang-orang beriman itu kalau benar-benar beriman, setiap dikasih ilmu, dikasih ayat di dalam kajian, dikasih hadis di dalam pengajian, maka imannya bertambah. Imannya bertambah. Kalau tidak bertambah dengan ayat Al-Quran,
dengan ilmu, maka pertanyakan iman kita, atau pertanyakan status kita sebagai orang beriman. Karena orang-orang beriman kalau dapat ayat Al-Quran, dapat ilmu, zadatum iman. Makanya inti ilmu bukan hanya wawasan, bukan hanya pengetahuan, tapi inti ilmu adalah bagaimana ilmu tersebut bermanfaat buat iman kita sehingga bertambah, bermanfaat untuk keyakinan kita sehingga bertambah. Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqina. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu, tambahan iman, dan tambahan keyakinan. Pernah gak sih kita doa minta tambahan keyakinan? Apa kita doa minta tambah duit aja terus? Tambah harta, tambah anak. Kapan kita berdoa minta tambah keyakinan? Ya Allah, tambah keyakinanku kepadamu ya Allah. Padahal itu lebih penting daripada harta dunia. Orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah, maka dia akan hidup dengan tenang, dengan percaya diri. Mau musibah kayak apapun, dia akan berjalan dengan tegap. Kenapa? Karena dia yakin. Bukankah itu lebih berhak untuk kita minta? Dan salah satu cara kita untuk mendapatkan hal itu semua adalah dengan hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, masih di bulan Al-Muharram, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik. Masih bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf, salah satu ulama terbaik. Dan masih bersama Ummu Sunnah, hadits yang menjadi ibundanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berbicara tentang wa akhbirni anil ihsan. Pertanyaan ketiga yang dilemparkan oleh sosok tersebut. Pertanyaan ketiga yang dilemparkan oleh sosok tersebut. Wahai Muhammad, tolong jelaskan tentang ihsan. Tolong jelaskan tentang ihsan. Jamaah, sebelum kita masuk ke penjelasan Nabi, ke definisi Nabi tentang ihsan, ada baiknya kita sejenak berbicara tentang ihsan untuk menambah rasa penasaran kita, untuk menambah rasa keingintahuan kita. Karena ihsan ini seringkali lebih asing daripada istilah Islam dan iman. Memang betul, untuk orang Indonesia bukan hal yang aneh. Betul, banyak nama teman-teman kita ihsan. Ada yang nama kakak atau adiknya ihsan. Ada yang namanya suaminya ihsan. Nama anaknya ihsan. Tapi ketika ditanya ihsan itu apa sih? Banyak yang bingung juga. Sampai yang punya nama bingung. Apa yang nama saya ihsan ya? Dan gak ngerti apa keutamaan dari ihsan itu sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, kita perlu ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang ihsan, kita berbicara tentang tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Ini gak main-main. Kita berbicara tentang tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Makanya Nabi SAW bertanya tentang Islam, lalu setelah itu tentang iman, lalu setelah itu ihsan. Ini tingkatan tertinggi. Hadirin yang Allah muliakan, saat kita berbicara tentang ihsan, kita berbicara tentang
inti dan core-nya keimanan, rohnya keimanan, dan kesempurnaan sebuah keimanan. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin ketika beliau mengatakan manzilatul ihsan wa hiya lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluh. Kedudukan ihsan adalah lubnya iman, intinya iman, core-nya iman, rohnya iman. Jadi kalau ihsan nggak ada, iman nggak ada, rohnya iman. Dalam arti kesempurnaan iman nggak ada. Dan itu makanya kesempurnaan iman. Atau ada iman tapi nggak lezat, nggak manis. Nggak nikmat. Ini rohnya. Ini ruhnya. Ketika ada seorang pemain bola dikatakan ruhnya permainan tuh dia. Ketika dia kartu merah dia nggak main, mungkin pertandingan berjalan, tapi tidak dinikmati dan tidak bisa dinikmati karena ruhnya tuh dia. Mungkin ada pertandingannya, tapi nggak enak, nggak seru. Tapi begitu dia main, oh subhanallah. Ada yang bicara tentang ihsan adalah kita bicara tentang inti dari keimanan, ruhnya keimanan dan kesempurnaan keimanan. Ini harus kita pelajari. Dalam kesempatan lain, Ibnul Qayyim dalam suratnya ke salah satu saudaranya, atau yang biasa dikenal dengan Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi, sebuah buku tidak tebal tapi sangat bermanfaat. Beliau katakan gini, bahwa ihsan itu aslu a'malil qulubi kulliha. Ihsan itu adalah dasar dari seluruh amalan-amalan hati. Seluruh amalan-amalan hati. Fa innahu yujibul haya. Kalau kita punya ihsan, maka ihsan dalam diri kita akan melahirkan rasa malu kepada Allah. Wal ijlal wa ta'zim, akan melahirkan pengagungan kepada Allah. Wal khasyah, akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Wal mahabbah, akan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Wal inabah, akan membuat diri ini selalu berusaha kembali dan kembali kepada Allah. Wat tawakkul, akan membuat diri ini bergantung kepada Allah. Wal khudu' ila Allah wa dzullilahu, dan akan membuat diri ini tunduk dan senantiasa menghinakan diri kepada Allah. Menakjubkan ihsan jamaah. Bayangkan, ini adalah dasar dari seluruh amalan-amalan hati. Maka barang siapa yang ingin menata hatinya, ingin membersihkan hatinya, yang merasa aduh hati aku kotor banget, ini salah satu jawaban inti dari permasalahan kita. Kita harus menguasai ihsan dan berusaha mewujudkan ihsan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Ini perintah Allah. Ini bukan opsional. Jadi belajar tentang ihsan itu bukan opsional. Bukan opsi yang bisa kita ambil atau kita tunda atau kita singkirkan. Ini perintah Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah secara tegas berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan berihsan
Kalau kita baca terjemahan di buku-buku mushaf-mushaf terjemahan diterjemahkan berbuat kebajikan. Ya. Salah? Enggak. Tapi ihsan ada beberapa tingkatan. Ini tingkatan yang paling universal, yaitu berbuat kebaikan. Di dalam hadis ini kita berbicara tingkatan tertinggi. Jadi hadis Ummu Sunnah ini, hadis Riyadhus Shalihin ini tingkatan tertinggi ihsan. Kalau kita bisa dapat tingkatan tertinggi ihsan, maka semua makna universalnya akan kita dapatkan. Dan sekaligus perintah untuk mewujudkan semua tingkatan ihsan. Karena Allah tidak memperinci dalam ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berlaku adil dan ihsan dengan seluruh tingkatannya. Dan yang kita incar yang paling tinggi, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ummu Sunnah ini, yang akan dijawab oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi, kalau kita bisa dapatkan tingkatan tertingginya, maka seluruh kebajikan akan bisa kita wujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya Subhanahu wa taala. Jadi diperintah, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berlaku ihsan. Ini bukan opsi, ini perintah. Dan bisa dicek juga di ayat yang lain. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi Allah perintahkan, dan carilah apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah tawarkan, apa yang Allah persiapkan kepada kalian atau kepada kamu di akhirat. Cari itu yang Allah persiapkan untuk kamu di akhirat, dari surga dan kenikmatannya. Dan jangan lupakan dunia ya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Lihat, ada perbedaannya dengan nasihat banyak orang hari ini. Kalau nasihat kita ini sekarang, jangan lupain akhirat. Tapi kalau nasihat Allah Subhanahu wa taala kebalik. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Karena prioritas akhirat. Terus kita lanjutkan ayatnya. Kita belum masuk ke inti dari pembahasan kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat ihsanlah. Dan berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Perintah, wa ahsin, dan berbuat ihsanlah. Sekali lagi, kalau kita membaca mushaf terjemahan, maka kita akan mendapatkan terjemahan dan berbuat baiklah. Ingat, tidak salah. Itu makna yang lebih universal, tapi kita ingin makna yang lebih spesifik, dan itu puncak dari ihsan. Makna yang akan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kenapa kita disuruh berbuat ihsan? Karena Allah udah begitu baik sama kita. Allah sudah begitu baik kepada kita. Dan berbuat baiklah, atau berbuat ihsan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Karena Allah telah, atau sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Ini lagi-lagi perintah sekaligus renungan. Ingat loh, Allah udah baik banget sama Anda. Masa Anda balasnya seperti ini? Masa Anda gak ingin berjuang untuk mendapatkan ihsan? Allah udah kasih semuanya buat Anda. Maka berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda.
Jadi ihsan adalah perintah. Maka ketika kita mewujudkan atau berjuang mendapatkan ihsan, kita sedang menjalankan perintah, dan itu pahala. Itu pahala. Perintah, nggak ada kata mundur. Kenapa ini penting hadirin? Karena sekali lagi ini tingkatan tertinggi, dan tingkatan tertinggi kira-kira mudah apa sulit tuh? Hadirin, nggak mudah, nggak mudah. Makanya kan kemarin kita sudah jelaskan bahwa ini adalah ketika Islam, iman, dan ihsan digabung jadi satu, maka orang yang ihsan pasti iman dan pasti Islam, tapi tidak sebaliknya, karena nggak mudah. Maka ketika kita tersungkur, ketika kita terpleset untuk mengejar ihsan, jangan pernah berpikir balik badan, jangan pernah berpikir untuk mundur, jangan pernah berpikir aduh kayaknya aku nggak ada bakat. Enggak, ini perintah dari Allah. Dan catat baik-baik, Allah tidak pernah memerintahkan hal yang mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena nanti jamaah, apa keterangan Nabi SAW? Apa keterangan Nabi SAW tentang ihsan? Kita lihat hadisnya. Oke, kita bocorkan deh. Kita lihat hadisnya. Wa akhbirni anil ihsan. Tolong jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Apa Nabi SAW katakan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita kembali ke hadis Ummu Sunnah ini. Nabi SAW mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, dan kalau engkau nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak bisa mencapai derajat di atas, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah Maha melihatmu. Hadirin, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, itu susahnya minta ampun. Kecuali ditolong oleh Allah, kecuali diberikan taufik oleh Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka kembali kita ingatkan, ini perintah untuk berihsan. Ini perintah untuk mengejar titik itu. Ini perintah untuk sampai ke makom tersebut. Dan ketika kita kesulitan, ketika kita capek, ketika kita lelah, ingatlah ini bukan opsional. Ini perintah. Dan lagi-lagi, Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Berarti insya Allah bisa. Cuman kita yang kurang meminta pertolongan sama Allah. Kita yang kurang berjuang. Kita yang kurang jungkir balik. Kita yang kurang sujud. Kita yang kurang berdoa. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Allahumma zidni ilman wa imanan wa yakina. Berapa persen di antara kita yang doa ini? Yang doa ini berapa banyak kita angkat doa seperti itu? Minta ilmu, minta iman, minta keyakinan. Maka ini hukumnya wajib. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Berbicara tentang ihsan, itu berarti
berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah itu dekat banget sama orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf ayat 56 dengan firman-Nya, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Di akhir ayat tersebut kan Allah katakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah itu perbaiki bumi tersebut. Wada'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Lalu apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Subhanallah. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin hidup dengan rahmat Allah, kalau ingin disayang sama Allah, kalau ingin mendapatkan kasih sayang yang pernah kita dapatkan, berbuat ihsanlah. Berbuat ihsanlah. Ada seseorang misalnya menikah, lalu dia yatim piatu, lalu suami atau istrinya punya keluarga besar yang baik banget, terus sayang sama dia, lalu dia cerita, dia curhat, saya nggak pernah mendapatkan kasih sayang seperti ini sebelumnya. Saya kehilangan orang tua saya nggak punya kakak, saya nggak punya adik, tapi di sini saya diterima, saya disayang, semua sayang sama saya. Benar-benar saya nggak pernah merasakan kasih sayang ini sebelumnya. Kalau itu manusia jamaah, lalu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Coba kita evaluasi. Ketika kayaknya kita merasa kok hidup gini-gini amat ya, kok beratnya luar biasa, dan kita nggak pernah merasakan kenikmatan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah. Coba evaluasi diri, sudahkah kita berihsan? Karena Allah katakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat banget dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan, itu rahmat Allah dekatnya minta ampun. Maka ketika orang berbuat ihsan, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Kata sebagian para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, ini al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ia melakukan tingkatan tertinggi itu ihsan, maka Allah begitu sayang sama dia. Dan itu wajar. Wajar. Bukankah setiap orang tua akan memiliki rasa sayang yang jauh lebih besar kepada anak yang paling baik di antara anak-anaknya? Itu kan sebuah hal yang wajar. Bukankah seorang bos itu akan memiliki rasa sayang yang paling besar kepada staf atau pegawai atau anak buahnya yang paling loyal dan paling baik? Itu kan hal yang sangat wajar. Nah, kalau kita bisa menerima konsep ini dalam hablum minan nas, lalu kenapa kita menutup mata kita ketika bicara tentang hablum minallah? Berbuat ihsanlah, karena rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan.
dan jamaah yang Allah muliakan. Belum cukup sampai di sana, kita tambah lagi. Benar-benar kita ingin berjuang untuk mewujudkan hakikat dari ihsan tersebut. Oleh karena itu, kita harus buka surat Al-Baqarah ayat 195 berikutnya, yang menerangkan bahwa betapa luar biasanya yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakan, infakkan harta kalian di jalan Allah, keluarkan harta kalian di jalan Allah, keluarkan. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kalian membawa dan menyeret diri kalian kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah. Berbuat ihsanlah. Wa ahsinu, berbuat ihsan. Kata kerja perintah dari ihsan. Ahsana yuhsinu, ahsin, ahsinu. Pluralnya. Ahsin, ahsina, ahsinu. Berbuat ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah mencintai. Kalau udah dapat cinta Allah, apalagi yang dikhawatirkan oleh seorang hamba? Kalau Allah sudah cinta dengan dia, lalu apa yang ditakutkan? Kalau sudah cinta kepada dia, mau kondisi berat, pandemi seperti sekarang, ekonomi berkurang, ia pasti akan dapat jalan keluar. Kenapa? Karena Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada dia. Seorang anak yang betul-betul dicintai oleh ayahnya, dan ayahnya orang yang paling kaya di Jabotabek. Ayahnya orang paling kaya di Jabotabek. Ini anaknya paling dicintai. Kira-kira dia ngerasain pandemi nggak sekarang? Bapaknya nih, babenya yang paling kaya di Jabotabek. Sekarang pandemi sulit, khawatir resesi dan sebagainya. Kira-kira nih anak ngerasain itu semua nggak? Enggak. Lalu bagaimana jika yang mencintai kita Al-Ghani, yang maha kaya, Ar-Rahman Ar-Rahim? Cobalah wujudkan ihsan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan benar jamaah sekalian, begitu Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, maka selanjutnya coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 112. Ayat 112. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat ihsan? Allah berfirman, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, muhsin, kata benda subjek dari ihsan. Kata subjek, muhsin itu kata subjek dari ihsan. Jadi barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin. Man aslama, barang siapa yang aslama, yuslimu, Islam, barang siapa yang Islam, jadi barang siapa yang berislam atau menyerahkan dirinya kepada Allah, Islamnya berusaha benar-benar totalitas gitu, udah kita serahkan aja sama Allah nih, kita serahkan sama Allah, dan dia ihsan. Jadi dia bukan hanya sampai derajat muslim saja, tapi dia muhsin. Dia bukan sampai derajat Islam saja, tapi dia ihsan. Wa huwa muhsin, dia ihsan. Apa yang dia dapatkan? Simak baik-baik ayat ini. Falahu ajruhu inda rabbih. Dan dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya di sisi Rabbnya. Cukup belum? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahu akbar.
dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak juga mereka bersedih hati. Gak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Tidak ada kekhawatiran ditinggalkan oleh makhluk. Tidak ada kekhawatiran gak dapat makan. Tidak ada kekhawatiran tidak mendapatkan kerjaan. Tidak ada kekhawatiran anak-anak makan apa sebulan lagi. Gak ada. Dan gak sedih, happy aja walaupun gak punya fulus sekarang. Hari ini gak ada duit nih, atau duit cuma buat hari ini, besok gak ada duit, senang aja deh, bahagia, padahal gak punya apa-apa. Bahkan udah kayak orang paling kaya udah. Bahkan pemain-pemain besar di bidangnya aja masih wait and see dulu, udah jangan. Itu pemain besar wait and see, di hold dulu. Kenapa? Takut duitnya hilang, takut gagal lalu rugi. Kalau dia santai aja ngeluarin A, ngeluarin B, asal jelas pengeluarannya, nggak ketakut-takutan. Kenapa? Karena dia sampai derajat ihsan. Bisa gitu, Ustaz. Itu yang Allah firmankan. Ini bukan perkataan ulama, ini firman Allah. Bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Asal muhsin. Islamnya tuh bukan hanya Islam tapi ihsan juga. Bukan hanya sekedar sholat, puasa, zikir, ikut kajian, pakai hijab, tapi ihsan. Tapi dia ihsan juga. Nah, sekali lagi tingkatan target yang ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Kalau level ibadah kita sampai titik itu, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, dan trickle down efeknya kemana-mana, efek dominonya itu kemana-mana, ke kerjaan, ke bisnis kita, ke urusan rumah tangga kita, ke urusan keluarga kita, kemana-mana. Oh, itu luar biasa. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah. Tadi kan kita kata, kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus mau takut gimana? Mau khawatir kayak apa? Allah mencintai dia. Allah mencintai dia. Rahmat Allah dekat sama dia. Dikit-dikit dapat rahmat Allah. Belum apa dapat rahmat Allah lagi. Dapat rahmat Allah lagi. Dapat rahmat Allah lagi. Ya sudah. Hasilnya begitu. Pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam menjalani semua ini. Ini kan gitu. Ketika lagi diisolasi misalnya, tes swab positif, coba cek lagi positif lagi. Jadi belum negatif nih. Padahal kita udah ada orang udah bosan banget di isolasi. Kan harus 2 kali swab katanya. Tes belum negatif, tes lagi belum negatif. Tes negatif, alhamdulillah. Tes lagi belum negatif lagi. Akhirnya ada orang yang di rumah sakit, ada di Wisma Atlet, ada yang belasan hari, ada yang 20-an hari. Oh, itu kan goncang tuh jamaah kalau iman gak kuat, kalau gak ihsan. Nah, kalau kita ihsan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, senang aja dia. Ada aja yang dikerjain, dan yang dikerjain bermanfaat, dan gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Bisnisnya tutup, nggak ada rasa sedih. Tenang aja, nanti juga kita buka lagi insya Allah. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih.
Itu kehebatan ihsan. Bagaimana nggak hebat jemaat? Masih ingat ucapan Ibnu Qayyim sebelumnya? Lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluh. Ihsan ini adalah intinya iman, rohnya iman, dan kesempurnaan keimanan. Ini puncak tertinggi. Orang baru masuk Islam saja, orang baru masuk Islam, lalu puasa hari pertama, itu bisa nangis kok. Ya Allah, terharu saya, puasa pertama. Padahal jelas belum sempurna, mungkin ada yang belum, puasanya belum diisi dengan baca Quran, kan belum bisa baca Quran, jadi puasanya yang lain misalnya 1 hari 1 juz, dia belum bisa apa-apa. Itu aja udah rasakan, ya Allah benar-benar ya nikmat. Gimana ihsan jamaah? Ihsan tingkatan tertinggi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini harus membuat kita semangat mempelajari ihsan. Harus semangat mempelajari ihsan. Makanya penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang lalai, itu mengapa mereka pada saat di dunia tidak menjadi orang ihsan. Allah jelaskan tentang penyesalan mereka dalam surat Az-Zumar ayat 58, di akhir-akhir ayat, antaqula hina taral adzaba, ayat 58, bukan, itu bukan 58 yang di Az-Zumar 58 adalah au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman au taqula hina taral adzaba, supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, ketika dia melihat azab, hadirin, melihat azab nanti di hari kiamat, lalu dia mengatakan lau anna li karrah, kalau saja saya punya kesempatan kembali ke dunia, kalau saja saya punya kesempatan kembali ke dunia, fa akuna minal muhsinin, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Itu penyesalan. Itu penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa saya nggak termasuk orang-orang yang berbuat ihsan? Kalau Allah kasih kesempatan kembali ke dunia, ketika melihat azab, yang mereka inginkan apa? Menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan. Mereka ketika melihat azab, nggak ada penyesalan, kenapa gue nggak jadi orang kaya dulu? Nggak ada penyesalan, kenapa gue nggak jadi sultan pada saat di hari-hari dunia? Kenapa gue nggak jadi sultan Jakarta, sultan Bandung, atau sultan daerah-daerah? Istilah yang hari ini sedang hype. Mereka nggak ada nyesel begitu. Kenapa saya nggak punya mobil sport? Itu Az-Zumar 58 jamaah. Coba kita renungkan. Ketika mereka melihat azab, ketika dia melihat azab. Jadi jangan sampai ada yang berkata ketika dia melihat azab, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin.
Andai aku bisa kembali ke dunia, apa yang mereka inginkan? Jadi orang kaya, jadi terkenal, jadi punya followers banyak, dipuji orang, disanjung, punya perusahaan, omset miliaran. Enggak. Yang mereka harapkan, aku menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Itu yang mereka minta. Dan penyesalan adalah penyesalan. Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang belakangan. Jangan kita termasuk ayat ini. Mumpung masih ada waktu. Mumpung nggak dapat kesempatan. Nanti menyesal di akhirat. Dan sebelum menyesal di akhirat, hidup kita berantakan dulu di dunia. Karena itu tadi kan pemahaman terbalik dari surat Al-Baqarah sebelumnya. Kalau Anda nggak Islam dan tidak ihsan, maka Anda tidak mendapatkan jaminan kehilangan rasa takut dan sedih. Atau sebaliknya, Anda akan sedih dan Anda akan sangat takut. Apa enaknya hidup punya semuanya tapi ketakutan? Apa enaknya hidup punya harta segala macam, punya popularitas, tapi dirundung kesedihan tidak pernah selesai? Ketika dipikir, oh ternyata saya nggak ihsan. Punya semuanya, punya semuanya, yang nggak dipunya cuma dua, rasa aman dan rasa senang dan bahagia. Apa enaknya hidup kayak begitu? Apa enak? Kita naik mobil seharga misalnya 80 miliar, lalu dapat WA, misalnya naik mobil Koenigsegg misalnya gitu, Bugatti, dapat WA, hari ini adalah hari terakhir Anda hidup, kami akan eksekusi Anda, larilah kemanapun Anda inginkan. Kira-kira naik mobil 80M nikmat apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena Anda mulai merasa ketakutan, Anda diancam, Anda takut, maka naik mobil 80M, bayangin 80M, nggak ada nikmat-nikmatnya, nggak ada nikmat-nikmatnya. Makanya orang yang berbuat ihsan, ya Allah nikmatnya luar biasa. Balaman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, maka dia akan dapat pahala dari Allah. Terus apa? Wala khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Gimana nggak nyesel orang-orang yang melantarkan hidupnya, menyanyiakan hidupnya, membuang-buang waktunya, sehingga mereka nggak belajar agama, nggak mempelajari Al-Quranul Karim, nggak mempelajari hadis Nabi SAW, nggak tahu konsep ihsan. Bayangkan hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun nggak tahu konsep ihsan. Allahu Akbar. Nggak ngerti konsep ihsan. Kemana aja selama ini? Yang rugi bukan Allah, yang rugi kita. Yang rugi kita. Dan jangan sampai nyesal di sana. Dan jangan tertipu dengan banyaknya sholat kita. Bukankah sekali lagi kita tahu hadis Nabi SAW, wa inna rajula la yusalli sittina sana fala yuqbalu lahu shalah fala tuqbalu lahu shalah kama qala. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah. Tidak ada yang diterima. Salah satu alasannya nggak ihsan. Ya nggak mungkin lah ihsan kalau sampai nggak diterima. Jadi jangan berpikir kalau kita udah rajin sholat otomatis kualitas sholat kita pasti bagus dan kita mendapatkan ihsan. Oh, belum tentu. Belum tentu. Anda sudah pelajari belum apa itu ihsan? Dan sudah diperjuangkan atau belum? Ini ngebantu kita jamaah sekalian, apalagi dalam kondisi berat seperti hari-hari ini. Gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Ini kan yang kita inginkan dalam pandemi.
Walaupun angka angka naik terus, kan kita ingin ketika kita keluar rumah tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Karena seringkali kita mau nggak mau harus keluar. Bahkan sebagian pihak sudah pakai kalimat, opsinya cuma dua deh, kalau nggak mati kena COVID, mati kelaparan. Kan sebagian orang bilang demikian. Padahal sebab kematian banyak sekali jemaah. Tapi poinnya adalah, siapa yang nggak pengen mendapatkan rasa aman dalam kondisi angka naik terus? Kita aja nih, kita lagi sholat Jumat di masjid, tiba-tiba sebelah kanan batuk, udah nggak khusyuk tuh sholat tuh, masya Allah, hilang buyar, padahal batuk, padahal dia batuk keselak juga, nggak ada hubungannya. Ini orang batuk, baru tes swab, hasilnya sebelum dia datang ke masjid, sehat walafiat nih orang, dia duduk samping kita, dia batuk, dia buyar udah, iya karena budu, iya karena saya buyar, ihdinas siratal mustaqim buyar. Imamnya baca ayat surat rakaat pertama kita nggak tahu, padahal imamnya baca kulhu. Rakaat kedua kita juga nggak ngerti nih imam baca apa, padahal baca inna atau nakal kautsar. Ketika ditanya, tadi imam baca apa? Tahu, gue juga nggak tahu. Loh, inna atau nakal? Itu gue nggak, sebelah gue batuk-batuk tuh, gue nggak konsen. Kenapa? Gue takut jamaah. Udah seluruh ibadah buyar udah kalau orang takut. Padahal cuma batuk-batuk. Bukan meremehkan, artinya dalam case ini yang batuk tuh sehat aja, nggak ada COVID, kita udah buyar. Apalagi yang batuk-batuk nggak pakai masker. Atau ada orang dia pakai masker, pas batuk dibuka maskernya. Kenapa? Biar maskernya nggak kotor. Itu tambah buyar lagi kita. Itu sholat, lihat orang kayak gitu, bukannya itu ngomentarin dia. Udah hati tuh, ini orang gimana sih? Ini orang gimana? Padahal khotibnya waladhdallin. Orang bilang amin, ini orang gimana? Subhanallah. Kita nggak bilang amin, udah sebel sama ini orang. Nggak enak, artinya nggak enak. Hidup dengan rasa takut tuh nggak enak. Hidup dengan rasa sedih tuh nggak enak. Hidup jauh dari rahmat Allah tuh nggak enak. Dan ketika kita usut, ternyata kita belum mencapai derajat ihsan. Dan contoh seperti ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita butuh. Ini perintah, ini rahmat Allah, ini hal yang membuat Allah mencintai kita, dan ini menghilangkan rasa takut kita, paranoid kita, parnoan kita, dan rasa sedih kita. Dan ini yang membuat kita gak menyesal di hari kiamat kelak. Maka apa itu ihsan? Dan apa makna ka'annaka tarah? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah maha melihatmu. Apa makna dari konsep ini? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang dengan izin dan taufik dari Allah, dan dengan segala keterbatasan kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.